Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nas Alkitab yang berisi janji Tuhan mengenai langit baru dan bumi baru ini kita baca dan kita dengar dibaca tadi ketika tidak berapa lama lagi kita akan merayakan Natal. Langit baru dan bumi baru adalah janji tentang sebuah perubahan. Janji yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan juga khususnya buat orang Israel dulu. Waktu mereka kembali dari pembuangan Babel ya, jadi orang-orang tawanan perang di Babel. Dan mereka bertemu dengan banyak sekali masalah. Sebab mereka kira sampai di Yerusalem, mereka akan masuk ke rumah-rumah yang dulu mereka tinggalkan. Mereka akan kerjakan lagi, mereka punya usaha-usaha pertanian yang dulu mereka tinggalkan. Mereka akan usahakan tanah-tanah yang mereka dulu tinggalkan. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka sampai, mereka punya rumah dan usaha dan tanah, itu orang lain masuk waktu mereka pergi tinggalkan itu. Dan karena itu mereka sangat kecewa. Selain itu kota Yerusalem hancur dan mereka mesti bangun lagi. Bait suci yang juga hancur juga mereka mesti bangun lagi. Jadi banyak tenaga, banyak kerja, banyak ongkos yang harus mereka usahakan. Dan dalam saat mereka membangun itu, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Karena itu, seperti biasanya sebagian orang menjadi tidak sabar, galau, frustrasi. Kenapa hidup jadi susah begini ya? Dan Allah di mana membiarkan kami menderita seperti ini? Saudara-saudara, ini juga sering menjadi pertanyaan kita. Kalau sekarang ini mungkin ada di antara kita yang datang juga dengan beban-beban berat yang menindih hidup. Ada yang punya beban sakit penyakit. Sakit sendiri atau sakit anak atau sakit keluarga. Keluarga. Mungkin ada yang datang dengan beban-beban kekurangan. Karena kita tahu sekarang ini semua susah. Ada yang kehilangan pekerjaan. Karena banyak perusahaan tutup. Ada yang punya beban keluarga. Keluarga berantem terus. Dan cenderung retak. Ada juga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan oleh karena itu kesedihan. Datang dengan banyak kesedihan. Di minggu Adventus keempat ini. Kita dipanggil untuk berefleksi. Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan lagi. Bagaimana kita akan menantikan perayaan Natal itu di tengah-tengah situasi penuh beban berat ini. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita mau menantikannya seperti orang Israel yang marah-marah? Tidak tahan menderita. Dan cenderung ambil jalan pintas, potong kompas. Minta bantuan kepada dewa-dewa. Dan berhala-berhala lain. Kalau saudara-saudara baca pasal 65 ayat 11. Di situ dibilang ada 2 nama dewa yang orang Israel pilih. Yaitu dewa Gad dan dewa Meni. Atau dewa keberuntungan dan dewa nasib.
Seolah-olah dewa-dewa ini bisa memberikan kepada mereka keberuntukan, ganti masalah-masalah berat yang mereka hadapi itu. Saudara-saudara jemaat, ketun di Ambon dan orang-orang Kristen di Indonesia juga kadang-kadang bikin begitu. Kalau sentahan menderita, mulai bercari. Ada orang yang cari orang pintar untuk bantu mereka. Padahal kita tahu bahwa orang pintar-pintar itu mereka minta ongkos banyak-banyak. Bayar terhabis, bikin fufu, bayar. Kasih ini, kasih itu, mesti kasih ini, minta segala macam. Belum lagi kalau kita baca di YouTube, ada orang yang cari orang pintar supaya mereka menggandakan uang. Sebab sing tahan lagi dan kesusahan. Dan beberapa dari mereka itu terbunuh. Karena yang menggandakan uang, yang dibilang pintar menggandakan uang itu, dia pembohong, dia bisa menggandakan uang. Dia ambil orang pun uang, dia bisa gandakan dan akhirnya datang minta uang, mati. Dan kalau ada ibu-ibu dan nona-nona manis yang pergi di orang fufu ini, sering sekali terjadi mereka mengalami pelecehan seksual. Jadi saudara-saudara jangan bikin itu. Jangan dengar-dengar orang bilang pi di sini, pi di situ. Jangan saudara-saudara. Ingat Tuhan. Sebab Tuhan itu setia buat kita. Dan Dia mengasihi kita. Orang modern percaya dewa-dewa modern, uang, kuasa. Menggantungkan hidup pada uang dan kuasa. Padahal uang itu cuma alat untuk kita bayar. Bayar makan, bayar anak-anak pun sekolah, bayar obat. Uang itu alat di tangan kita. Tapi banyak orang menjadikan uang itu seperti berhala. Memberhalakan uang. Dan Yesus memang janji toh, jangan berhalakan dewa Mamon. Uang itu dewa Mamon. Sebab kalau orang ingin uang, dia bikin apa saja. Termasuk mengorbankan keluarga, mengorbankan diri sendiri. Mengorbankan banyak hal. Demi dapat uang. Lupa semua, lupa Tuhan. Tuhan pengajaran pun lupa. Demikian juga dengan kuasa saudara-saudara. Jadi ketika kita memberhalakan sesuatu yang bukan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sebab segala yang berhala itu membawa kita kepada jurang kebinasaan. Sebab kita membelakangi Tuhan, dan oleh karena itu kita pilih jalan-jalan yang sesat. Dan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Dan karena itu jangan bikin akang. Baik dewa-dewa yang berhala-berhala tradisional itu. Opu-opu, fufu dan segala macam itu. Tapi juga jangan memberhalakan uang dan kuasa dan apapun buatan manusia itu. Stop dengan segala sesuatu itu. Firman ini mau bilang itu. Stop dengan segala sesuatu itu. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga Dia meninggalkan segala kemuliaannya itu dan menjadi seorang bayi kecil yang nanti kita rayakan kedatangannya nanti itu. Dan bukan saja itu, Dia bersedia berkorban di salib
untuk memberi kepada kita kehidupan. Jadi tugas kita adalah memuliakan namanya. Merayakan Natal ini adalah upaya, cara kita juga untuk memuliakan Tuhan. Bukan bikin kesenangan diri sendiri, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sehingga perayaan kita juga harus perayaan yang memuliakan Tuhan. Dan jangan melakukan hal-hal yang mengkhianati Tuhan dan menentang kehendaknya. Tuhan yang baik itu dia berjanji kepada orang Israel. Langit baru dan bumi baru akan aku berikan kepada kalian. Orang-orang yang galau dan frustrasi itu dan marah-marah itu dijanjikan itu. Langit baru dan bumi baru akan aku berikan kepadamu. Itu Tuhan yang betul-betul memberikan perhatiannya kepada kita. Sebab Tuhan tahu ketika kita galau. Tuhan tahu ketika kita sedih. Tuhan tahu ketika kita berkekurangan. Dan karena itu dia selalu bekerja untuk memberi kepada kita harapan hidup baru. Mengganti suasana yang penuh dengan kegalauan itu. Dia Allah yang tidak tidur. Ya, Ahok bilang begitu. Allah tidak tidur. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu juga ketika kita sabar menghadapi tantangan. Jadi janji bumi baru dan langit baru adalah janji pembaruan dari Allah untuk mengganti kita punya kesusahan itu. Untuk bilang kepada kita semua bahwa deritamu akan berakhir. Itu janji Tuhan. Bahwa susah itu bukan akan merupakan kata akhir dalam hidupmu. Sing susah terus. Sebab bersama Tuhan selalu ada surya pagi setelah malam kelam. Ingat itu, bersama Tuhan selalu ada surya pagi setelah malam kelam. Dan nanti itu selalu ada pelangi yang indah setelah hujan yang lebat. Itu janji Tuhan buat kita. Dan kita sudah lihat itu kok di dalam kita punya hidup. Banyak orang mengalami itu. Susah. Tapi pada akhirnya mereka mengalami suatu suasana hidup yang sama sekali baru. Sebab Tuhan memberi itu buat mereka. Dan itu juga yang dijanjikan oleh Yesus kan. Aku datang untuk memberi mereka semua hidup di dalam segala kelimpahannya. Itu janji Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus pegang janji itu dalam kondisi apapun. Jadi anak-anak muda, kalau Anda punya masalah, pacar pikas tinggal, jangan lepas handok lah bilang tapi bunuh diri juga mati juga. Seng, Tuhan ada sedia seseorang lain yang lebih baik dari yang itu. Yang mengkhianati kamu itu nanti diganti. Ya, jadi jangan lepas handuk, lo bilang bete mati juga. Atau kalau Anda punya uang sekolah belum terbayar, sing berarti selesai hidup. Mama dan papa akan cari. Ya, kan ada cerita tuh, ada berita itu tentang anak-anak muda yang bunuh diri karena mama dan papa sih bayar dong uang sekolah.
Jadi pegang janji itu. Langit baru dan bumi baru. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi kalau kita berada dalam situasi masalah yang bikin susah, ya, itu seng berarti bahwa Tuhan supaya tinggal ketong seng. Masalah itu juga adalah bagian dari hidup. Dan masalah sing selalu sing baik. Tantangan itu bisa sangat berguna. Dan karena itu kalau tantangan datang, kita harus bicara tantangan ya. Tapi kalau tantangan datang dalam ketumpung hidup, hadapi itu. Hadapi dan kelola tantangan itu. Dan atasi itu seperti layaknya seorang beriman menghadapinya. Sebab tantangan itu seperti sparring partner. Ya, orang box itu punya sparring partner toh. Masalah itu seperti sparring partner. Dia melatih otot iman kita untuk menjadi tambah kuat. Ya. Kita hadapi tantangan seperti begitu dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kita mampu untuk mengatasinya. Dan kalau keluar dari masalah itu, maka kita menjadi tambah kuat dan tambah kuat dan tambah beriman. Dan tambah menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Jadi pegang Tuhan juga di dalam saat-saat Anda berada dalam masalah. Dan yang lebih penting lagi, janji baru dan bumi baru yang menawarkan hidup penuh damai sejahtera itu menuntut respons aktif dari kita untuk berpartisipasi dalam mewujudkan janji itu. Jadi kalau di dalam janji langit baru dan bumi baru ini dijanjikan bahwa akan ada damai sejahtera untuk menggantikan pertengkaran yang sementara dijalani, maka tugas kita manusia adalah aktif mengembangkan hidup berdamai sejahtera satu dengan lain. Dan bisa tunggu nanti kon Tuhan bikin damai sejahtera, seng. Ketong harus berusaha membuat damai sejahtera itu. Sebagai bagian dari iman kita, respons iman kita kepada janji Tuhan. Di ayat terakhir dibilang, dan serigala akan makan rumput bersama dengan anak domba. Perubahan terjadi. Serigala itu yang biasanya makan daging domba, dia sekarang menjadi orang baik. Binatang yang baik makan sama-sama dengan domba, makan rumput. Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda bilang, wah, bertengkar dalam rumah, bertengkar dalam keluarga, bertengkar dan tetangga, hati susah. Tuhan di mana? Seng, Tuhan bilang, usahakan supaya damai sejahtera Anda ciptakan juga dalam keluargamu. Jangan kasih biar permusuhan berlarut-larut. Tapi berusaha untuk mencapai itu. Atau kalau di sini dijanji, anak-anak kecil tidak akan mati. Gampang-gampang. Atau orang tua juga tidak gampang-gampang mati, mereka bisa berumur lanjut. Itu berarti bahwa dokter bilang, saya boleh makan babi terlalu banyak nanti kolesterol. Lalu tuh makan babi saja. Itu sih betul. Kalau Tuhan menjanjikan supaya orang tua umur lanjut, maka jaga kesehatan. Kalau dokter bilang jangan makan babi, jangan makan babi. Kalau dokter bilang jangan minum gula-gula terlalu banyak, jangan minum gula dan kue-kue enak di hari Natal. Ingat itu. Kalau kita ingin sehat seperti janji Tuhan, untuk mau kita semua menjadi orang-orang yang sehat, hidup rawat kesehatanmu. Rawat tubuhmu.
Sebab tubuh itu adalah pemberian Tuhan buat kita semua. Ini yang harus menjadi refleksi kita di minggu keempat Adventus ini. Bagaimana kita menanti perayaan Natal, kedatangan Tuhan kembali. Bawa kepada kita sebuah perubahan. Kita harus berpartisipasi di dalam mengubah hidup kita, cara hidup kita, perilaku kita. Dan kita berdoa hari ini sampai dengan saat Natal, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang ikut berpartisipasi dan bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan sebuah kondisi damai sejahtera di dalam jemaat kami dan di dalam masyarakat kami. Tuhan tolong kita semua. Amin.